Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan lanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Tuhfatul Shobiyah. Sekarang pertemuan 93 ya. Berarti sebelumnya 92. Di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan jenis badal yang pertama dan yang kedua, badal kul minal kul dan badalul ba'di minal kul. Sekarang yang ketiga yaitu badalul istimal. Apa itu istimal? Kandungan. Menggantikan kandungan. Wadhabituhu, dan ketentuannya. Perhatikan ini stabilo penting. Ketentuan ini berguna untuk kita dapat mengetahui badal istimal. Ketentuannya adalah ayyakuna bainal badali wal mubdali minhu irtibatun bighairil kulliyati walal juz'iyati. Ini belum dibaca ya. Halas. Atasnya lah. Naam labas. Ayyakuna bainal badali wal mubdali minhu irtibatun. Ayyakuna bainal badali, antara pengganti, wal mubdali minhu, dan yang digantikan, irtibatun, memiliki keterkaitan, bighairil kulliyati, dengan tanpa keseluruhan, walal juz'iyati, dan bukan sebagian. Maksudnya gimana? Dengan tanpa keseluruhan dan bukan juga sebagian. Misal, nafa'ani Zaidun apa? Ilmuhu, karamuhu. Oke. Aku mendapatkan manfaat Zaid ilmunya. Ya, Zaid ilmunya memberikan manfaat kepadaku. Badalnya mana? Ilmu. Ini badal. Mubdalnya mana? Zaid. Tahu ya badal? Apa arti badal? Mubdal dan digantikan. Oke. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Tadi badal istimal dia adalah ayyakuna bainal badali wal mubdali minhu, antara badal dan mubdal yang digantikan, antara pengganti dan yang digantikan, irtibatun, memiliki apa? Keterkaitan. Lihat, dia memiliki keterkaitan enggak? Ilmuhu dan Zaid. Zaid, ya dia memiliki ilmu. Ilmunya ya ilmunya Zaid. Ini ilmunya siapa? Ilmunya Zaid. Memiliki keterkaitan. Bighairil kulliyati, dengan tanpa keseluruhan. Maksudnya gimana? Ya dia bukan jenis yang pertama. Badal kul minal kul. Apakah ilmu itu Zaid? Atau Zaid itu ilmu? Bukan. Ya bighairil kulliyati berarti apa? Bukan jenis yang pertama. Walal juz'iyati, dan bukan juga sebagiannya. Bukan jenis yang kedua. Yaitu apakah ilmu sebagian dari Zaid? Yaitu ilmu kepalanya Zaid, ilmu badannya Zaid. Tidak memiliki keterkaitan. Tidak memiliki keterkaitan. Bukan bagian dari Zaid. Tapi apa? Antara Zaid dan ilmuhu memiliki keterkaitan. Paham insyaallah? Ana ulang. Jadi antara badal dan mubdal, dia memiliki keterkaitan. Ya ilmu, ya ilmunya Zaid. Berarti memiliki keterkaitan. Dan dia bighairil kulliyah, bukan keseluruhan, yaitu bukan jenis yang pertama. Ilmunya bukan Zaid, Zaid bukan ilmunya. Kan ilmu maknawi. Dan juga bukan juz'iyah, sebagian, bukan jenis yang kedua.
yaitu ilmu bukan bagian dari Zaid. Ilmu bukan matanya Zaid, bukan tangannya Zaid, bukan. Tapi ilmu adalah irtibat, memiliki keterkaitan. Atau mudahnya dari namanya apa? Ilmu adalah kandungan yang terkandung pada Zaid. Itu mudahnya. Kandungan yang terkandung pada Zaid. Tapi kalau secara ilmiahnya, badal istimal dia adalah antara badal dan mubdal memiliki keterkaitan. Bighairil kulliyah, bukan keseluruhannya, itu bukan ilmu itu Zaid, Zaid itu ilmu. Walal juz'iyah, dan bukan juga sebagiannya, bukan berarti ilmu bagian dari Zaid, bagian misalnya tangannya, badannya, bukan. Akan tapi badal istimal adalah irtibat, memiliki keterkaitan. Atau ungkapan yang lain dari namanya badal istimal, badal kandungan, yaitu ilmu yang terkandung pada Zaid. Ilmu yang terkandung pada Zaid. Lanjut, lihat di sini. Wal muradu biqaulihim bighairil kulliyati walal juz'iyati annal badala laisa kullan lil mubdali minhu kama fil qismil awwali wala ba'dhan minhu kama fil qismi tsani. Wal muradu biqaulihim, dan yang diinginkan dengan perkataan mereka yaitu para ulama nahwu, bighairil kulliyati wal juz'iyah, dengan selain keseluruhan dan tidak juga sebagian. Tadi udah paham antum ya? Yaitu kulliyah berarti bukan jenis yang pertama karena dia badal kul minal kul. Juz'iyah bukan jenis yang kedua karena dia badal ba'at minal kul. Ba'at sama juz sama-sama artinya sebagian. Karena ilmu bukan Zaid, Zaid bukan ilmu, dan ilmu bukan sebagian dari diri Zaid. Bighairil kulliyati wal juz'iyah annal badala laisa kullan lil mubdali minhu. Bahwasanya badal pengganti, ya kalau di sini apa? Ilmuhu bukan keseluruhan untuk yang digantikan. Ya tadi itu, ilmuhu bukan Zaid, Zaid bukan ilmuhu. Kama fil qismil awwali, sebagaimana pada bagian yang pertama. Wala ba'dhan minhu, dan bukan bagian dari Zaid juga. Tadi itu, ilmuhu bukan bagian dari Zaid, bukan tangannya Zaid, bukan badannya Zaid, bukan kakinya Zaid, bukan. Kama fil qismi tsani, sebagaimana pada bagian yang kedua. Tapi dia memiliki keterkaitan. Ilmuhu dengan Zaid memiliki keterkaitan. Contohnya ajabani Zaidun ilmuhu, membuat aku kagum Zaid, yaitu ilmunya. Sama itu dia, ilmuhu sama Zaid. Kalau ini nafa'ani. Fa ilmuhu badalun min Zaidun, badalu istimalin. Maka ilmuhu dia pengganti dari Zaid, dia badalu istimal, pengganti kandungan. Lihat di sini, li'annal ilma laisa aina Zaidin wala ba'dhan minhu. Karena bahwasanya ilmu bukan objek Zaid. Ilmu bukan objek Zaid, atau ilmu bukan Zaid itu sendiri. Wala ba'dhan minhu, dan bukan juga bagian dari Zaid. Sebagaimana udah ana ulang-ulang. Lalu apa ilmu? Wa innama bainahuma ta'alluqun wartibatun ma'nawiyyun. Dan sesungguhnya hanyalah di antara keduanya ta'alluqun, memiliki ketergantungan, wartibatun, dan keterkaitan ma'nawi. Ya, ilmunya Zaid ya, memiliki ketergantungan, keterkaitan secara maknawi. Kan ilmu kan maknawi, nggak bisa ditangkap oleh panca indera. Bisa gak ilmu dilihat? Nggak bisa. Wa huwa anna Zaidan yashtamilu 'alal ilmi wa ghairihi kal karami wal husni wa nahwihima ishtimalan ma'nawiyyan. Yaitu wa huwa anna Zaidan, dan dia bahwasannya Zaid yashtamilu 'alal ilmi, mengandung ilmu. Wa ghairihi, dan selainnya seperti apa ya? Kal karami, kemuliaan, wal husni, kebaikan,
wa nahwihima dan semisal keduanya ihtimalan ma'nawiyan dengan kandungan secara maknawi. Paham ini? Paham ya? Tapi kalau misalnya anak katakan ra'aitu Zaidan yadahu, ini badal apa? Badal ba'ad minkum. Karena yada bagian dari Zaid. Tangannya bagian dari Zaid lah. Aku telah melihat Zaid tangannya. Maka badal ihtimal yaitu yang tidak kulliyah dan tidak juga juz'iyah. Bukan bagian yang pertama, badal kul minal kul, dan juga bukan bagian yang kedua. Akan tapi di antara kedua memiliki keterkaitan secara maknawi. Wa mithaluhu minat tanzili qauluhu jalla fi'ulah. Dan contohnya dari Al-Quran, firman Allah Ta'ala, qutila ashabul ukhdud, telah dibunuh ashabul ukhdud, orang-orang yang diparit. Tahu parit? Tahu parit gak? Apa parit? Apa parit? Parit itu yang biasa digali buat kayak selokan. Nah, itu parit. Got, tahu kan? Saluran air. Ah, itu parit lah. Semisalnya itu parit. Buat saluran air. Tapi ini nanti diisinya bukan air, api untuk dibakar itu orang-orang yang beriman. Qutila ashabul ukhdud, yaitu celakalah karena telah dibunuh orang-orang yang diparit. An-nari, lihat di sini. Badal istimalnya mana? An-nar, itu badal. Mubdal yang digantikannya mana? Ukhdud, parit. Kita lihat di sini. Api dan parit. Apakah api bagian dari parit? Bukan. Ya parit kan cuma tanah doang yang digali itu. Apakah api itu parit, parit itu api? Bukan. Tapi antara api dan parit memiliki keterkaitan. Paham insyaallah ini? Ya. An-nar dan ukhdud. Fan-nari badalun minal ukhdud, maka api pengganti dari parit. Badalul istimal, menggantikan kandungan. Lihat di sini. Li'anna an-nara laysat nafsal ukhdudi wala ba'dun minhu. Karena bahwasanya api bukan parit itu sendiri. Api bukan parit, parit bukan api. Wala ba'dun minhu, dan juga bukan bagian dari parit. Lalu apa? Wa innama bainahuma ta'alluqun wartibatun, dan sesungguhnya hanyalah di antara keduanya memiliki ketergantungan dan keterkaitan. Wa huwa annal ukhduda ishtamala 'ala an-nari liwuqu'iha fihi. Lihat dulu ke sebelumnya. Memiliki ketergantungan dan keterkaitan. Wa huwa annal ukhduda, yaitu bahwasanya parit ishtamala 'alan nar, mengandung api, liwuqu'iha fihi, karena terjadinya api di dalam parit. Liwuqu'iha, ha kembali ke nar, karena nar muannas. Liwuqu'iha, ha kembali ke mana? Nar, yaitu ke api, karena nar muannas. Fihi, hi kembali ke ukhdud. Liwuqu'iha fihi, karena terjadinya api pada apa? Parit. Paham ini? Qutila ashabul ukhdud an-nari. Lanjut yang keempat, ar-rabi'u badalul ghalati. Menggantikan kekeliruan. Jadi dia sebagai pembenar, memperbaiki dari sebelumnya yang keliru. Dari sebelumnya yang keliru. Wa dhabituhu, dan ketentuannya adalah alla yakuna bainal badali wal mubdali minhu irtibatun aslan, ay la bi kulliyatin wala juz'iyatin wala ihtimalin.
Perhatikan ini. Ketentuannya adalah alla yakuna bainal badali wal mubdali minhu. Kalau antum paham jenis badal yang pertama, kedua dan ketiga, masuk ke badal yang keempat paham. Karena definisinya mengaitkan dengan badal yang pertama, kedua dan ketiga. Alla yakuna bainal badali wal mubdali minhu, yaitu tidak antara badal dan mubdal, tidak antara pengganti dan yang digantikan, irtibatun aslan, tidak memiliki keterkaitan sama sekali. Tidak memiliki keterkaitan pada dasarnya, atau mudah enaknya itu sama sekali nggak memiliki keterkaitan sama sekali. Tidak. La bikulliyatin, tidak dengan keseluruhan, bukan jenis yang pertama. Wala juz'iyatin, dan tidak sebagian, bukan jenis yang kedua. Wala ihtimalin, dan bukan juga kandungan, bukan jenis yang ketiga. Dia tidak memiliki keterkaitan sama sekali karena dia badal ghalat, menggantikan yang keliru. Berarti dia sebagai pembenar, memperbaiki dari sebelum yang keliru. Lihat di sini. Ra'aitu Zaidan al-farasa, badal yang mana? Al-faras. Badal apa? Badal ghalat. Lebih enak kayak ditulis. Toha, Fahim tanya Toha. Ra'aitu Zaidan al-faras. Lihat di sini. Badalnya mana tadi? Faras. Badal ghalat. Mubdalnya mana? Zaid. Zakaria, badal apa artinya? Mubdal? Masya Allah, tamam. Ra'aitu Zaidan al-farasa. Jadi, yang sebagaimana dijelaskan di awal di matan, kita ingin menyebutkan faros. Aku telah melihat kuda. Tapi keselimpat keliru, mungkin karena kita sedang mikirin Zaid. Akhirnya terucaplah Zaid. Aku telah melihat Zaid. Maksudnya apa? Faros. Maka di sini dia adalah badal ghalat. Coba kita lihat dari definisinya. Apa itu badal ghalat? Alla yakuna bainal badali wal mubdali minhu irtibatun aslan. Tidak antara badal dan mubdal minhu keterkaitan sama sekali. Enggak memiliki keterkaitan sama sekali. Zaid sama kuda memiliki keterkaitan ya? Enggak. Ya, kalau sama-sama makhluk hidup iya. Yaitu bighairil kulli, maksudnya apa? Aila bikulliyatin, tidak dengan keseluruhan. Tentu Zaid bukan kuda, kuda bukan Zaid. Bukan enggak? Bukan. Wala juz'iyatin, dan bukan juga sebagian. Apakah kuda bagian dari diri Zaid? Bukan, apanya? Wala ihtimalin, dan bukan juga kandungan. Apakah kuda terkandung pada diri Zaid? Enggak ada. Maka ini dia adalah badal ghalat karena dia memperbaiki yang keliru. Aku mengatakan aku telah melihat kuda, aku telah melihat Zaid, keliru lisannya, lalu dibenarkan dengan badal ghalat, yaitu al-faras maksudnya. Paham ini? Pernah gak antum begitu? Antum ingin mengucapkan sesuatu tapi karena lagi mikirin yang lain, akhirnya terucapkan itu yang antum pikirkan. Maka gunakan badal ghalat. Aku melihat kuda tapi lagi mikirin Zaid, sehingga terucapkanlah Zaid. Ra'aitu Zaidan. Kok Zaidan? Al-farasa gitu. Ra'aitu Zaidan al-farasa. Fal-farasa badalun min Zaidan. Badalu ghalatin. Maka faras menggantikan dari Zaid, menggantikan dari kekeliruan. Li'annahu laisa bainahu wa baina Zaidin irtibatun aslan. Karena bahwasannya tidak ada antaranya, yaitu antara faras, wa baina Zaid, dan antara Zaid keterkaitan sama sekali nggak ada. Keseluruhan, sebagian, kandungan nggak ada. Wa inna ma aradta an taqula ibtidaan ra'aitul farasa faghalitta faqulta ra'aitu Zaidan.
Lihat di sini. Wa inna ma aradta an taqula, dan sesungguhnya kamu ingin mengatakan ibtidaan pada awalnya. Itu ibtidaan apa? Pada awalnya. Dan sesungguhnya kamu menginginkan untuk mengatakan pada awalnya. Jadi sebenarnya kamu ingin mengatakan ra'aitul farasa, aku telah melihat kuda. Faghalitta, lalu kamu keliru lisannya. Karena tadi itu mungkin sebab-sebabnya. Fakulta, lalu kamu mengatakan ra'aitu Zaidan. Farafa'ta hadzal ghalata biqaulika ra'aitu Zaidan al-farasa. Farafa'ta hadzal ghalata, lalu kamu mengangkat kekeliruan ini dengan perkataanmu ra'aitu Zaidan al-farasa. Tapi bagian yang keempat ini enggak ada di dalam Al-Qur'an. Bagian pertama badal kul minal kul, bagian kedua badal ba'd minal kul, bagian yang ketiga badal istimal ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi dalam Al-Quran dan As-Sunnah bagian yang keempat ini tidak ada. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Kenapa? Kenapa Azam? Benar itu? Tidak ada? Ahsan, Masya Allah. Karena tidak ada kekeliruan. Karena kalau ada kekeliruan membuat orang ragu. La raiba fi, tidak ada keraguan. Berarti nggak ada kekeliruan sama sekali. Sehingga badal ghalat nggak ada itu dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya ada dalam percakapan orang Arab, dalam buku-buku para ulama ada itu. Perhatikan di sini. Wa tasmiyatun nahwiyina li hadzal qismi bi badalil ghalati ma'nahu annahu badalun an lafdhin waqa'a ghalatan kama ra'aita wa laysa ma'nahu annal badala gimana bacanya? Anas annal badala nafsuhu nafsahu apa nafsihi? Apa ya Rabbi? Hah? Isim anna, kan badala isim anna. Nafsahu apa ya Robnya? Apa antum? Taukid, ahsan. Nafsahu dia tahu taukid. Kan belum lama kita taukid kan? Taukid apa itu? Lafzi atau ma'nawi? Ma'nawi. Ainuhu, ja'a Zaidun ainuhu, ja'a Zaidun nafsuhu, ja'al qaumu kulluhu. Annal badala nafsahu ghalatun kama qad yutawahhamu min zahiri lafzi. Perhatikan ini, karena ada orang yang salah paham. Ana jelaskan dulu secara global. Jadi, kebanyakan orang ketika dia membaca badal ghalat dari namanya itu dia salah paham. Dia kira al-farosnya yang keliru. Dia kira apa? Al-farosnya yang keliru. Padahal yang keliru yang mana? Zaidnya yang keliru dan faros sebagai pembenar. Memperbaiki kekeliruan si Zaid. Paham insyaallah ini? Dan kebanyakan orang ketika membaca badal ghalat, badal keliru. Oh berarti faros badal ghalat dan dia keliru. Nah, bukan itu ya. Jadi yang keliru si Zaid, mubdalnya yang keliru dan faros dia sebagai pembenar, memperbaiki dan semisalnya. Dia pembenar dan memperbaiki. Tasmiyatun nahwiyina li hadzal qismi bi badalil ghalat. Penamaan para ulama nahwu untuk bagian ini dengan badal ghalat maknanya adalah annahu badalun an lafdhin waqa'a ghalatan. Nah itu dia. Annahu badalun, bahwasanya dia adalah badal. Ini faros badal dari lafaz yang terjadi kekeliruan. Yang kekeliruannya itu yang mana? Zaid. Perhatikan fokus ini. Annahu badalun an lafdhin waqa'a ghalatan. Bahwasanya dia adalah badal pengganti dari lafaz yang terjadi kekeliruan, yaitu si Zaid. Bukan berarti farosnya badal ghalatnya yang keliru, bukan. Kama ra'aita, sebagaimana yang kau lihat. Walaysa ma'nahu annal badala nafsahu ghalatun, ini dia. Dan bukanlah maknanya bahwasanya badal itu sendiri yang keliru, bukan. Yang keliru mubdalnya.
Adapun faros si badal ghalat dia memperbaiki. Walaysa ma'nahu annal badala nafsahu ghalatun, bukan maknanya bahwasanya badal itu sendiri yang keliru, bukan, tapi dia pengganti dari yang terjadi kekeliruan, dia memperbaiki sebelumnya yang keliru. Kama qad yutawahhamu min zahiril lafzi, sebagaimana yang dirancukan dari zahir lafadznya, sebagaimana yang rancu dari zahir lafadznya. Tanbih, pemberitahuan, perhatikan ini penting. Yushtaratu fi badalil ba'di wa badalil istimali khassatan ayyattasila bidomirin ya'udu 'alal mubdali minhu imma madhkurun kal amthilatil mutaqaddimati wa imma muqaddarun. Yushtaratu, disyaratkan, fi badalil ba'di, pada badal ba'd, berarti jenis yang keberapa? Yang kedua. Disyaratkan pada badal ba'd jenis yang kedua. Wa badalil istimal, dan badal istimal jenis yang keberapa? Ketiga. Khassatan, secara khusus. Apa itu yang disyaratkan? Ayat tasila bidomirin, keduanya bersambung dengan domir. Badal ba'd dan badal istimal bersambung dengan domir. Yang domir itu ya'udu 'alal mubdali minhu, kembali kepada yang digantikan. Imma mazkurun, entah disebutkan domirnya, kal amthilatil mutaqaddimati, seperti contoh-contoh yang telah lalu, kayak tadi, nafa'ani zaidun ilmuhu, maka dia bersambung dengan domir. Domirnya kembali kemana? Mubdal, si Zaid. Dan itu domirnya apa? Disebutkan. Wa imma muqaddarun, dan entah disembunyikan, ditakdirkan. Seperti kaqaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, qutila ashabul ukhdud an-nar. Di sini an-nar badal apa tadi? Ishtimal. Kan harus bersambung dengan domir. Domirnya mana? Domirnya muqaddar, ai fihi, api di dalamnya, yaitu di dalam ukhdud, di dalam parit. Paham insyaallah sampai sini? Paham ya? Masya Allah. Kita istirahat dulu sampai jarum panjang angka 5. Kepala anak pening-pening ini, pusing-pusing. Apa tanggung, kita selesaikan badal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.